Bab 051. Lihat aku, perintah Zidan lembut. Via menggeleng, ia enggan melakukan hal yang akan membuatnya nampak bodoh karena ia juga sedang mengagumi ketampanan Zidan yang tiada taraf. Ia kembali menundukkan kepalanya. Lihat aku, terdengar menuntut namun masih terdengar lembut. Via menggeleng lagi, namun dengan cepat Zidan menengadahkan kepala wanita itu dengan sedikit paksaan. Hal itu membuat Via mau tak mau menatap Zidan dengan begitu dekat. Via menelan salivanya dengan susah payah setelah akhirnya tersihir oleh ketampanan Zidan saat ini. Setelah sekian lama, masih saja ia tak mampu mengendalikan dirinya jika harus memandang Zidan dengan begitu intens. "Apa aku tampan?" tanya Zidan menguji Via yang sedang lengah. Karena apapun yang akan Via jawab merupakan jawaban yang jujur di saat ia tak memiliki kesan sepenuhnya. Via mengangguk dengan wajah polosnya. Tanpa sadar ia kembali membuat kesalahan yang akan membuatnya menjadi bahan tertawaan lagi. Zidan terkekeh seraya melepaskan tangannya dari wajah Via. Hal itu sontak membuat Via membulatkan matanya lebar-lebar seraya menutup mulutnya dengan satu tangan. Lagi-lagi hal itu membuat Via Zidan makin tertawa dibuatnya. "Ken," seru Via sedikit kesal. Namun senyuman tetap terkembang setelahnya. Ya, mereka memang pasangan yang amat serasi. Yang satunya nampak tampan dengan tuxedo hitam. Dan yang satunya nampak elegan dengan gaun hitam selutut. Gaun sederhana dengan butiran Swarovski di seluruh bagiannya menjadi begitu elegan setelah Via yang mengenakannya. "Zidan, aku gugup," ucap Via tiba-tiba seraya mengalihkan pandangannya ke arah luar jendela. "Tenang saja, sayang. Ada aku. Dan aku juga harus mengingat apa yang telah aku katakan sebelumnya." Zidan mencoba untuk menenangkan Via. Ia juga dapat merasakan telapak tangan Via yang dingin dan berkeringat. "Baiklah. Aku percaya padamu." Via menyandarkan kepalanya pada dada bidang Zidan untuk mengumpulkan sedikit saja keberanian dan rasa percaya diri untuknya nanti menghadapi Nyonya Rima yang kepadanya sangat tak menyukai. "Kau masih ingat denganku, heh. Kupikir kau sudah lupa untuk menemuiku," seru pria parubaya yang masih terbaring di rumah sakit. Pria eksentrik itu menggaruk tengkuknya yang tak gatal sembari tersenyum canggung. Tanggung jawabnya sebagai pemimpin geng mafia besar sangatlah besar. Juga ada beberapa hal yang harus ia kerjakan sendiri, itu membuatnya tak memiliki waktu untuk sekedar berkunjung menemui seniornya yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. "Maaf, ayah," ucap Ben sambil menggaruk alisnya. "Kau masih berani memanggilku ayah?" Nada Tuan Danu sedikit melengking namun tak cukup untuk menyakiti kuping. Tak. Remote AC mendarat di kening Ben hingga terpental jatuh ke lantai. "Ayah," seru Ben yang langsung mengusap keningnya yang terlihat sedikit memerah dan terasa nyeri. "Itu belum seberapa dibandingkan dengan rasa rinduku padamu," Tuan Danu mendengus kesal. "Ayolah ayah. Katakan saja jika kau ingin ku peluk." Ben sudah merentangkan tangannya dan bergerak mendekati Tuan Danu. "Stop!" pekik Tuan Danu dengan isyarat tangan seakan menahan Ben lewat udara agar tidak mendekat. "Cukup, cukup. Kau akan menyakitiku nanti. Duduk saja, tambahnya memberi perintah pada Ben yang sudah mengangkat bokongnya hingga ia sudah setengah berdiri. "Baiklah, jika ayah tidak ingin ku peluk." Ben menaruh kembali bokongnya pada kursi itu dengan gaya tak peduli. "Aku masih normal, Ben," seru Tuan Danu sambil membulatkan matanya. "Hei pria, ucapanmu sudah seperti anak muda saja ya." Ben menyanggah dagunya dengan satu tangan dan tangan lainnya ia lipat di atas perut. Ia mengerutkan keningnya seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Cih!" Tuan Danu berdecak menatap Ben dengan gemasnya yang selalu bisa menimpali apa saja yang ia ucapkan. "Mari kita sudahi percakapan tidak berguna ini. Sebenarnya apa tujuanmu datang kemari?" Tuan Danu paham bahwa Ben memanglah orang yang sangat sibuk. Dan tak mungkin ia meluangkan waktunya untuk sesuatu yang tak sangat penting baginya. "Aku akan melindungi Via, ayah." Raut wajah Ben sudah berubah serius.
Tapi nak, sudah ada Zidan di dalam hatinya, tutur Tuan Danu begitu lembut takut menyakiti hati Ben yang ia sangat tahu sejak dulu pria itu menaruh hati pada putrinya. Aku tahu, seru Ben tegas. Lalu, tanya Tuan Danu heran. Aku akan melindungi Via dengan caraku sendiri, ayah. Aku tak akan merebut Via dari pria yang sudah ia pilih. Tapi jika pria itu menyakiti Via, aku akan membawa Via bersama dengan diriku, ucap Ben lambat-lambat untuk menekankan setiap kata dan kalimat yang ia ucapkan. Sembilu memang sudah menusuk ke dalam jantungnya ketika ia mendapat kabar yang menyatakan bahwa Via telah mempunyai seorang kekasih. Perasaannya selama bertahun-tahun itu tak dapat menyentuh hati Via sedikitpun. Malah dikalahkan oleh pria yang baru saja bertemu dengannya beberapa kali. Sakit dalam hatinya tak dapat ia tutupi. Ben ingin menghiraukan segalanya, namun ia tak bisa mengalahkan perasaan kasihnya sebagai kakak. Jadi ia tahu bagaimana caranya supaya ia bisa tetap menjaga Via, dengan cara yang ia miliki. Baiklah, aku lega bahwa putriku memiliki orang-orang yang dapat dipercaya di sekelilingnya. Aku titip putriku pada kalian, Tuan Danu mengembangkan senyumnya tanpa rasa bersalah. Ucapan macam apa itu, ayah, seru Ben yang sudah mengeratkan rahangnya. Memangnya ada yang salah dengan ucapanku, tanya Tuan Danu polos. Apa kau sedang mengucapkan selamat tinggal, ucap Ben geram. Sudah, aku tak memiliki cukup tenaga untuk berdebat denganmu. Apa yang coba ayah katakan? Instingku mengatakan bahwa ini tidaklah benar, gumam Ben dalam hati. Ben menatap Tuan Danu dengan wajah datarnya, tapi matanya memandangi pria paruh baya itu dengan tatapan menyelidik. Ia mencari-cari ekspresi apa yang sedang ditampilkan pria tua ini. Tapi ia juga tak ingin memperpanjang masalah yang belum jelas saat ini. Biarlah ia simpan dulu apa yang mengusik pikirannya mengenai ucapan Tuan Danu barusan. Mobil yang mereka tumpangi baru saja menghentikan lajunya di halaman rumah besar Pratama. Zidan mengulurkan tangannya kepada Via untuk membantunya keluar. Dan dengan senang hati Via menyambutnya. Ayo masuk, ajak Zidan seraya melingkarkan tangan Via pada lengannya. Via memaku tubuhnya. Ia tak menjawab ataupun berucap, matanya menatau kosong jauh ke depan. Tingkahnya menahan gerakan Zidan untuk melangkah. Jangan takut, oke, Zidan mengecup dalam pada kening wanita yang dicintainya itu. Menyalurkan energi-energi positif agar Via tak ragu mensejajarkan langkahnya dengan langkah Zidan. Siapa yang takut? Ayo, seru Via begitu bersemangat. Ia melangkah lebih dulu sehingga Zidan pun terbawa oleh langkahnya yang sedikit cepat. Zidan terkekeh melihat tingkah Via yang cepat sekali berubah. Seorang pria parubaya telah menanti mereka di ambang pintu rumah besar itu. Nampak Tuan Dion dengan kemeja santainya tengah menyambut kedatangan mereka. Hei, nak, Tuan Dion segera memeluk putra sulungnya yang sudah mendekat. Sedang apa ayah di luar? Angin malam tidak bagus untuk kesehatan, ayah, ucap Zidan begitu perhatian seraya melepas pelukannya. Aku belum terlalu tua, nak. Bahkan aku belum mempunyai cucu, Tuan Dion kini mengarahkan pandangannya kepada Via. Dek, cucu. Astaga, kenapa membahas cucu? Bahkan kami belum menikah. Seru Via dalam hatinya. Via tersenyum kikuk. Ia menundukkan kepalanya seraya mengetuk-ngetukkan sepatunya ke lantai. Zidan melihat hal itu langsung tersenyum gemas. Rasanya ingin sekali ia memakan wanitanya itu saat ini juga. Selamat malam, Nona Via, sapa Tuan Dion yang kini beralih menghadap Via. Oh ya, selamat malam, Tuan. Dan Anda bisa memanggilku Via saja, Tuan, jawab Via dengan senyuman. Tuan Dion tersenyum haru menatap Via. Zidan memang tidaklah salah memilih calon istri untuk dirinya. Wanita yang ada di hadapannya ini begitu sederhana, namun tak menyingkirkan kesan cantik alami dan elegan. Pembawaannya yang rendah hati sungguh mirip dengan ayahnya, yaitu Tuan Danu. Di mana Tuan Dion sudah mengenalnya, seorang teman lama begitulah hubungan mereka saat masih bergelut di dunia bisnis bersama.
Tuan Dion merasa Via memiliki sesuatu yang dapat membuatnya bercahaya hingga menyilaukan mata. Namun cahaya itu masih diselubungi kabut gelap yang rumit untuk dibuyarkan. Ayah, Zidan menyentuh lengan ayahnya supaya pria parubaya itu tersadar dari lamunannya. Ah iya, Tuan Dion sedikit terperanjat. Dan kau juga bisa memanggilku ayah saja, Via, lanjutnya seraya mengulas senyuman. Baiklah, Emi, ayah, Via tersenyum canggung. Sesungguhnya ia begitu bahagia karena dengan sangat mudahnya ayah dari Zidan menerimanya dengan tangan terbuka berkebalikan dengan istrinya, Nyonya Rima yang seakan tak menerima kehadiran Via di dalam keluarganya. Kau juga anakku, Via. Kau tahu, sejak dulu aku ingin sekali memiliki anak perempuan yang cantik seperti dirimu ini. Tapi ternyata malah Sam yang lahir, tutur Tuan Dion seraya mengajak mereka berjalan masuk ke dalam. Benarkah ayah? Pantas saja ia banyak bicara, sudah seperti wanita saja. Ups, Via membungkam mulutnya seketika. Akhirnya ia sadar bahwa mulutnya telah lancang berbicara. Kau memang benar, Via. Dia terlalu banyak bicara. Tuan Dion terkekeh bersamaan dengan Zidan yang memang mengakui mulut besar adiknya yang tak dapat ditahan itu. Mereka pun berjalan beriringan menuju ruang makan. Sejenak Zidan nampak bahagia melihat suasana yang menghangatkan hatinya ini. Di matanya kini terlihat seorang menantu tengah berbincang dengan begitu akrab bersama mertua lelakinya. Perbincangan itu layaknya perbincangan seorang ayah dan putrinya. Zidan pikir dengan begini mungkin akan sedikit mengobati rasa rindu Via kepada ayahnya, Tuan Danu. Sayang, panggil Nyonya Rima pada Tuan Dion dari arah meja makan. Wanita parubaya yang masih tampil elegan ini sedang menata beberapa makanan di sana. Sayang, panggilnya lagi tanpa menoleh karena tak mendapat jawaban. Say, panggilannya terputus setelah menoleh dan mendapati suaminya itu tengah asik mengobrol dengan wanita yang tak ia sukai. Wajah Nyonya Rima yang semula ceria kini telah berubah suram. Yang terlihat hanya bibirnya yang menipis namun tidak tersenyum. Ia meneruskan kegiatannya tanpa menghiraukan kehadiran mereka bertiga. Sayang, Zidan datang, seru Tuan Dion setelah sampai di ujung meja makan. Nyonya Rima memaku tangannya di udara yang sedang memegang satu piring makanan untuk dihidangkan. Ia meletakkan makanan itu perlahan kemudian mengalihkan tubuhnya ke arah Zidan. Tak lupa ia memasang wajah manisnya sebagai seorang ibu yang selalu dicintai putranya. Zidan, akhirnya kau datang, Nyonya Rima memeluk putranya hangat. Sedangkan Zidan dengan enggan membalas pelukan bundanya itu. Dan Nona Via kau datang juga, ucapnya datar pada Via. Ayo duduk, sayang, ajak Nyonya Rima pada putranya untuk mendudukkan diri di salah satu kursi di sana dan dengan sengaja meninggalkan Via di belakang. Zidan paham tujuan dari bundanya melakukan hal itu adalah untuk mengucilkan Via dan membuat Via gerah untuk terus berada di sisi Zidan. Pria itu memaku tubuhnya sebentar untuk menggenggam tangan Via yang sudah berkeringat. Ia sangat tahu jika Via sedang gugup saat ini. Zidan menarik Via, membawanya perlahan mengikuti alur langkahnya menuju kursi yang telah disediakan oleh bundanya. Zidan mempersilahkan Via duduk di kursi tersebut. Mereka saling melempar senyuman setelah Via duduk pertama kemudian Zidan menyusul di sebelahnya. Kau pasti sengaja membuat bundamu ini kesal kan, gerutu Nyonya Rima dalam hatinya. Makan malam itu sunyi. Hanya terdengar dentingan alat makan yang saling bekerja sama menyiapkan sesuap makanan penuh nutrisi dengan nasi beserta sayur mayur juga lauk pauknya ke dalam mulut. Nyonya Rima tetaplah dengan pendiriannya bahwa ia tidak atau belum ingin untuk mengakui Via sebagai kekasih Zidan saat ini. Ia masih dengan sikap keras kepalanya untuk mempertahankan siapa yang ia pastikan pantas untuk berada di sisi Zidan, putranya. Sedangkan Tuan Dion, ia sangat tahu seperti apa putra sulungnya itu. Zidan bukan juga orang yang sembarang memilih seseorang untuk menempati bagian penting dalam hidupnya. Ia pikir Zidan pasti sudah mempertimbangkan semuanya saat ia memilih Via sebagai kekasihnya.
Pasti Zidane sudah menyelidiki latar belakang dan segala sesuatu tentang wanita anggun di hadapannya ini. Dan lagi, watak Zidane yang sangat keras tak akan bisa digoyahkan dengan sepatah dua patah kalimat dari siapapun ketika hatinya sudah teguh pada apa yang sudah ia putuskan. Persis sama seperti Tuan Dion dulu ketika muda. Tuan Dion menipiskan bibirnya mengingat bagaimana dirinya saat muda dulu, juga saat ia bersikeras ingin mendapatkan Nyonya Rima sebagai istrinya. Sampai saat ini ia masih begitu mencintai istrinya itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Akhirnya Tuan Dion tak tahan dengan suasana kaku di meja makan ini. Ia meletakkan sendok maupun garpu yang ia pegang di meja dengan hati-hati. Kemudian menautkan kedua jemari tangannya untuk menyanggah dagunya. Zidane, apa pekerjaanmu berjalan dengan lancar? Tuan Dion mulai membuka pembicaraan. Sangat lancar, Ayah. Saat ini aku sedang menyelesaikan beberapa urusan di kantor, karena minggu depan aku akan cuti. Akhirnya Zidane menemukan celah untuk membuka obrolan tentang tujuan utama didatang ke rumah besar ini. Cuti, seru Tuan Dion dan Nyonya Rima bersamaan. Tak biasanya seorang presidir Zidane itu akan mengambil 00 cuti. Mereka sangat mengenal bagaimana Zidane selalu gila kerja dan hanya mengambil libur pada akhir pekan seperti biasanya. Tak pernah sehari pun Zidane mengambil kesempatan cuti untuk sekedar mengistirahatkan diri dari penatnya pekerjaan yang menantinya sehari-hari. Ya, cuti, Zidane menggenggam tangan Via di bawah meja makan. Sangat jelas tangan Via sudah dingin dan gemetar. Pekan depan, aku akan melangsungkan pernikahanku dengan Via. Aku harap ayah dan bunda bisa menghadiri acara pernikahan kami, ucap Zidane tenang dengan nada ketegasan di dalamnya. Zidane, seru Nyonya Rima kesal. Ia segera bangkit berdiri dan sudah siap merapalkan semua kata yang ada di dalam benaknya. Ceramah panjang lebar siap menanti mengisi rongga telinga putranya itu dengan geraman yang ia tahan. Tuan Dion memegang lengan istrinya untuk sekedar meredakan emosi yang siap meluap. Ia menenangkan istrinya itu dengan mengusap lembut lengannya dan memberi sedikit tekanan di sana supaya Nyonya Rima mau duduk kembali. Hal itu langsung disetujui oleh Nyonya Rima tanpa sadar, akhirnya ia mendudukkan diri kembali sambil menggeram marah. Zidane, panggil Tuan Dion meminta penjelasan. Ia tak masalah dengan apa yang sudah Zidane putuskan, namun perlu ada penjelasan dari apa yang baru saja ia katakan. Ayah, bunda, aku sangat mencintai Via. Hanya Via yang mampu menyentuh hatiku sampai saat ini. Bukankah ayah dan bunda yang paling tahu bahwa tak pernah ada wanita dalam hidupku? Dan sekarang saat aku sudah menemukannya, maka sudah kuputuskan untuk menjadikannya bagian dari hidupku selamanya, tutur Zidane tenang. Via adalah wanita baik-baik dan juga dari keluarga terpandang. Dia cantik dan juga cerdas. Bukankah begitu tipe wanita yang bunda inginkan? Sekilas Zidane menatap bundanya yang sedang menggeram marah. Tenang saja bunda, aku sudah sangat mengenal Via. Hanya dia yang pantas menjadi pendampingku, menjadi istriku, menjadi nyonya muda Pratama. Hanya dia yang mencintaiku begitu tulus tanpa menginginkan apapun dari keluarga ini. Tidak seperti wanita kebanyakan yang bunda kenal. Mereka kebanyakan hanya menginginkan status dan kedudukan untuk tujuan mereka. Dalam hidupku hanya ada dua wanita. Pertama adalah bunda dan yang kedua adalah Via. Aku sangat mencintai Via. Jadi tolong mengertilah. Zidane mengakhiri kalimatnya dengan mengecup punggung tangan Via dan saling melempar senyuman dengan wanitanya itu. Apa hebatnya dia, Zidane, seru Nyonya Rima masih tak terima. Drap, suara kaki Via yang dengan sigap sudah berdiri. Zidane berusaha menariknya kembali, namun Via menahannya. Wanita itu menggeleng pelan sambil mengulas senyuman. Sebenarnya Zidane khawatir jika Via akan takut untuk menghadapi bundanya itu. Tapi entah, Zidane belum bisa membaca apa yang akan Via lakukan selanjutnya. Nyonya, mohon restui pernikahan kami. Aku akan sangat bahagia jika Nyonya mau memberi restu Anda yang sangat berharga itu kepada kami,
Via membungkukkan badannya memberi penghormatan yang begitu tinggi. Ia menurunkan egonya yang sangat ingin menyambar semua kata-kata menyakitkan yang akan diucapkan oleh bundanya Zidan itu.